Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua dan selamat datang serta selamat bergabung adik-adik peserta didik baru SMK Negeri 1 Probolinggo. Baiklah adik-adik semua, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurlina, SPD Kons. Saya adalah salah satu guru yang ada di SMK Negeri 1 Probolinggo yang mewadahi adik-adik ketika ingin bimbingan atau mempunyai masalah, silahkan datang ke saya karena saya adalah bimbingan dan konseling. Saya adalah sarjana bimbingan konseling atau guru BK. Nah, jadi jangan takut-takut ketika kalian ingin konsultasi masalah apapun, silahkan menghubungi saya seperti itu. Baik, adapun tujuan saya pada kali ini berada di room meeting ini, di Zoom meeting bersama adik-adik kebanggaan SMK Negeri 1 Probolinggo yang telah diterima tentunya, adalah untuk mengenalkan kepada adik-adik semua mengenai apa saja jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Probolinggo. Lalu apa saja sih prospek kerjanya dari jurusan yang akan adik-adik tempuh selama 3 tahun ke depan. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu karena saya sudah menyampaikan tujuan saya tentunya. Akan saya sampaikan mengenai penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan. Baiklah, selama proses pelaksanaan kegiatan, pada kali ini saya akan memberikan materi mengenai jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Probolinggo serta apa saja prospek kerjanya. Namun, di sini saya bertugas untuk menyampaikan, namun adik-adik atau anak-anak kelas 10 SMK Negeri 1 Probolinggo memiliki aturan untuk diikuti agar kegiatan kita berjalan secara lancar. Nah, adapun tugas dan adik-adik nantinya yang pertama untuk mengaktifkan kamera tentunya, mengaktifkan kamera. Lalu selanjutnya memperhatikan dengan baik karena juga akan saya pantau dari device saya. Selanjutnya ketika ada yang ingin ditanyakan, silahkan simpan terlebih dahulu dan saya akan membuka sesi tanya jawab kepada adik-adik. Mungkin itu saja. Selanjutnya kita lanjut. Sekarang kita masuk kepada materinya. Akan saya bukakan slide-nya. Baik, apakah sudah bisa terlihat? Nah, jika sudah bisa terlihat, sekarang akan saya mulai. Baik, adik-adik bisa diperhatikan. Baik, SMK Negeri 1 Probolinggo. Apa adik-adik tahu sejarah dari SMK Negeri 1 Probolinggo? Baiklah adik-adik, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya atau bagaimana sih sebenarnya sejarah SMK Negeri 1 Probolinggo ini bisa terbentuk. Nah, sambil saya baca slide-nya juga ya. SMK Negeri 1 Probolinggo semula bersatu SMEA, swasta yang berdiri dan beroperasi sejak 1 Agustus 1960. Pemakarsa berdirinya SMEA adalah guru-guru SMEP Negeri Probolinggo. Pertama hanya ada satu jurusan, yakni koperasi. Nah, selanjutnya pada tahun 1998 sampai 1999 di sini sudah terbentuk tiga jurusan di mana dinamakan akuntansi, sekretaris, dan manajemen bisnis. Selanjutnya pada tahun pembelajaran 2004 sampai dengan 2005, SMK Negeri 1 tetap memiliki 3 program studi. Hanya nama jurusannya saja yang berganti, yakni ada akuntansi, administrasi perkantoran yang sebelumnya bernama sekretaris, lalu penjualan sebelumnya manajemen bisnis. Dan pada tahun 2011 hingga 2012 menambah 2 kompetensi lagi, yakni rekayasa perangkat lunak dan perbankan. Jadi adik-adik yang dari jurusan rekayasa dan perangkat lunak serta perbankan adalah jurusan baru yang berada di SMK Negeri 1 Probolinggo. Namun kalian tidak boleh minder. Karena apa? Karena semua jurusan yang ada di SMK Negeri 1 ini memiliki prestasi yang sangat membanggakan tentunya bagi sekolah kita.
Baik, selanjutnya kita lanjut. Nah, baik. Sekarang adik-adik silakan buka menti.com dengan, bisa dilihat di slide ya, dengan 71919029 itu kode masuknya. Di situ juga sudah ada saya sebarkan linknya, silakan diisi terlebih dahulu. Selanjutnya akan saya survei apa saja jawaban dari adik-adik. Baik. Baik, silakan diisi. Ini masih ada 50 orang yang mengisi, sisa 250 lagi karena peserta didik baru kita ada 300. Oke, sudah berjalan, baiklah. Kita tunggu 5 menit. Baiklah adik-adik, sekarang sudah 5 menit. Ini dari pertanyaan yang ada di menti.com menanyakan jurusan apakah kamu nih, sudah sebanding. Ada menjawab jurusan akuntansi, administrasi perkantoran, pemasaran, lalu ada rekayasa perangkat lunak dan juga ada perbankan. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan, apakah kalian merasa salah jurusan? Nah, di sini lumayan ada beberapa ya. Ada sekitar setengah ini, ada sekitar setengah salah jurusan. Disinilah nanti akan saya pandu kepada adik-adik untuk mengenal jurusan sehingga pemikiran adik-adik semua itu terbuka. Oh, sebenarnya jurusan yang saya tempuh adalah jurusan yang baik dan memiliki prospek kerja yang baik juga, yang pada dasarnya memang sesuai dengan passion adik-adik. Baik, selanjutnya akan saya kenalkan. Yang pertama ada jurusan akuntansi. Nah, jurusan akuntansi ini adalah jurusan dimana ketika adik-adik masuk ke jurusan ini, adik-adik akan belajar tentang keuangan, manajemen keuangan, bagaimana mengatur keuangan, selanjutnya juga bagaimana membuat laporan keuangan tentunya, dimana nanti akan diajarkan pelan-pelan dari kelas 10, 11, dan 12. Nah, pada jurusan akuntansi juga ini adik-adik banyak pengalaman mengenai jurusannya. Tentunya akan ada juga kunjungan industri ke perusahaan-perusahaan yang berbasis profit, di mana juga akan diajarkan mengenai apa saja sih keuangannya, bagaimana mengelola keuangannya di sana. Dan juga di jurusan akuntansi ini ada yang namanya sertifikasi ya, atau bisa disebut sebagai ujian profesi, di mana penghargaan atau sertifikat yang adik-adik dapatkan dapat adik-adik sampaikan ke tempat adik-adik bekerja, karena ini akan sangat membantu. Nah, adapun prospek kerjanya adik-adik akan saya sampaikan di sini. Sudah ada beberapa alumni dari jurusan akuntansi di mana kerjanya itu ya ini sebagai kepala cabang di PNM. Kalau misalnya adik-adik tahu apa itu PNM, penanaman modal mekar. Ada juga yang kerja di bank, ada juga yang kerja sebagai ketua admin. Nah, ini sesuai lah jurusannya sama apa yang mereka pelajari. Jadi bagi adik-adik akuntansi, silahkan untuk belajar sungguh-sungguh, silahkan untuk berproses di jurusan masing-masing, di jurusan akuntansi tentunya, dan mengikuti semua arahan-arahan dari guru-guru mapel akuntansi maupun dari ketua jurusan akuntansi, karena ini akan sangat berguna sekali bagi adik-adik sekalian. Selanjutnya kita ke jurusan pemasaran. Baiklah adik-adik sekalian, jurusan pemasaran ini juga termasuk jurusan yang sangat luar biasa di SMK Negeri 1, karena mereka memiliki program yang sangat banyak. Mereka akan dilatih bagaimana sih memasarkan, bukan hanya sekedar teori yang diajari, tapi juga secara praktek. Misal di sekolah kita ada business center, juga ada koperasi. Nah, ini business center adalah wadah untuk anak pemasaran, bagaimana mereka situ belajar menerapkan ilmu-ilmu mereka. Seperti itu. Nah, di pemasaran juga ini terdapat satu proyek anak pemasaran untuk mengambil sertifikasi seperti akuntansi tadi. Nah, di pemasaran juga ada. Di situ ada namanya expo. Jadi kita di situ belajar untuk memasarkan, mengekspor atau memamerkan produk kita, seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapatkan tidak hanyalah sekedar teori, tapi di sini kita akan praktekkan. Di sini juga dari pemasaran akan ada yang namanya
teknik, mohon maaf, kunjungan industri. Mereka juga ada kunjungan industri ke tempat-tempat yang berkaitan tentunya, dan banyak sekali lagi ya, karena memang luar biasa sekali bagi yang pemasaran. Nah, di sini juga ada nih alumni pemasaran yang bekerja sesuai dimana mereka sebagai kepala cabang pemasaran, misalnya di perusahaan perumahan itu ada juga banyak. Terus yang bekerja di KDS sebagai supervisor, terus ada yang membuka usaha. Nah, baik, selanjutnya kita lanjut ke jurusan yang baru juga, yaitu rekayasa dan perangkat lunak. Nah, ini adalah jurusan yang berbasis program ya, programmer gitu. Tapi di sini juga akan diajarkan hal-hal dasar seperti pengantar akuntansi. Jadi pada dasarnya meskipun jurusan ini lebih mengacu kepada teknologi atau mesin, namun pada SMK Negeri 1 Probolinggo juga di jurusan ini akan diajarkan dasar-dasar perbankan atau dasar-dasar dari jurusan lain. Jadi tidak hanya belajar mengenai programmer, tapi juga akan belajar mengenai hal-hal lain, sehingga ilmu yang adik-adik dapatkan itu luar biasa banyak tentunya. Nah, di rekayasa dan perangkat lunak ini banyak sekali ya juga alumni-alumni yang notabene itu bekerja di bidang teknologi, misalnya di bagian handphone, membuat aplikasi, pengembang, seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke administrasi perkantoran. Jadi tugas adik-adik ini adalah seperti sekretaris, dimana nanti di jurusan ini adik-adik juga akan diadakannya sertifikasi profesional menjadi seperti seorang sekretaris, bagaimana menerima telepon, bagaimana menerima tamu. Jadi adik-adik akan seperti bekerja kantoran. Nah, pada dasarnya juga alumni dari administrasi perkantoran banyak sekali yang bekerja di bagian administrasi perkantoran, dan banyak juga yang mengambil jurusan yang sesuai. Misalnya di administrasi perkantoran pas kuliah ngambil juga manajemen. Jadi pada dasarnya mereka mengambil yang berkesinambungan. Dan administrasi perkantoran juga tidak hanya bagi anak-anak yang kuliah juga ya, yang banyak meneruskan, namun juga banyak alumni lain yang bekerja biasanya di dealer gitu, jadi admin, pasti banyak. Jadi adik-adik bisa juga mengetahui informasi-informasi lain di Instagram Smeksa Probolinggo. Itu adalah akun official resmi dari SMK Negeri 1 Probolinggo. Adik-adik bisa melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di SMK Negeri 1 Probolinggo. Nah, itulah tadi pemaparan mengenai jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Probolinggo, dan juga apa saja prospek kerjanya. Tentunya di SMK Negeri 1 Probolinggo ini tidak hanya kita belajar, tapi kita juga mengejar sertifikasi yang dimana akan berguna bagi kehidupan melamar pekerjaan kita. Seperti itu. Baiklah, adik-adik, jika ada yang ingin bertanya, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita baik, jika sudah ada yang bertanya, kita akhiri. Nah, baiklah adik-adik, jadi ketika adik-adik merasa salah jurusan di SMK Negeri 1 Probolinggo ini, jangan ragu tentunya, karena di sini memang adik-adik akan mendapatkan banyak manfaat sekali. Mungkin adik-adik memang belum memiliki fashion, tapi pelan-pelan dengan sejalannya waktu, adik-adik akan menemukan apa sih sebenarnya fashion adik-adik. Pasti adik-adik juga akan merasa sangat berguna di jurusan adik-adik, dimana nanti adik-adik akan mendapatkan sertifikasi yang dimana juga akan adik-adik gunakan saat kerja. Nah, baiklah adik-adik, sebelum saya menutup, adik-adik tetap semangat, dan tadi yang merasa salah jurusan, nanti ibu akan hubungi untuk kita lakukan konseling secara individu, agar adik-adik ibu berikan penguatan bahwa adik-adik tidak lagi salah jurusan, dimana adik-adik bisa mendapatkan fashion adik-adik di jurusan yang telah adik-adik pilih. Baik, selanjutnya sebelum penutupan, marilah kita melaksanakan kuis. Ini sudah ada kuis mengenai jurusan yang ada di Probolinggo serta dari materi yang sudah saya sampaikan.
silahkan masuk dengan kode 747973. Nah, nanti 3 pemenang akan saya hubungi juga untuk mendapatkan door prize 20.000 pulsa. Baiklah, selanjutnya kita sudah melaksanakan kuis, sudah ditemukan, nanti akan saya hubungi. Selanjutnya nanti adik-adik akan saya kirimkan juga Google Formulir sebagai bahan evaluasi kegiatan pada hari ini. Silahkan diisi. Mungkin hanya itu saja. Jika ada adik-adik yang merasa ingin konsultasi atau apapun itu, silahkan hubungi saya sebagai guru TK. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.